tuh, Net? Ini headline kita beberapa hari lalu nih Bang, tentang pelajar masuk barak, tawuran masih marak. Nah loh, gimana tuh? Kita bahas apa? Boleh? Boleh. Kita mainkan apa? Ya, oke. Barak tentara. Barak tentara. Ini idenya siapa sih sebenarnya? Idenya KDM, King Deddy Mulyadi. Oh jadi King. King. Udah bukan Kang sekarang kayaknya Bang. Makin kesini dia makin kesono kayaknya. Makanya kita pakai King. Ini baru beres ya yang di Depok ya, yang gelombang pertama Net ya. Gelombang pertama. Ini kita gelombang pertama. Kemarin kan kuotanya 100 ya. 96 kan akhirnya masuk. Iya, tapi yang terdaftar dan mengikuti itu 96. Nah, menurut teman-teman nih, ada yang kurang nggak dari barak militer ala Depoknya Pak Sufyan Suri nih? Kualifikasinya sih kalau kata gue. Dari awal? Iya. Jadi, coba di-spill aja. Ya kalau kita emang kan gara-gara gue ngeliat judul lu aja sih Moy. Pelajar masuk barak tawuran masih marak. Ya, berarti orang yang tawuran yang harus masuk barak. Orang yang masuk barak ini pelaku tawuran apa enggak? Itu dia. Sejauh ini pengetahuan Geret Gimana Ger? yang masuk ke barak 96 ini orang maksudnya pelajar apa aja sih? Jadi pelajar yang masuk barak ini pelajar-pelajar yang mereka itu mendaftarkan ya. Jadi bukan pelaku. Daftar apa didaftarin ya? Mendaftarkan, maksudnya melalui proses pendaftaran. Jadi bukan siswa yang nakal yang dalam kategori sebenarnya gitu. Misalnya ketangkap tawuran terus dibawa ke barak militer, nggak gitu sih. Berarti nggak efektif juga dong artinya kan, apalagi di sini kan Depok ini dalam sebulan tawuran sebulan itu ada 4 kali lah gitu. Bahkan waktu barak militer ini lagi berjalan terjadi loh tawuran itu di Depok. Ya. Mampang ya? Di Mampang. Di Ada viral ya waktu itu. beberapa lokasi. Jadi nggak cuma satu kejadian aja. Di momentum waktu masuk barak itu ya. Ini berarti evaluasi di gelombang keduanya harus. Tapi emang dengar memang di gelombang kedua itu udah diberitahu sama Pak Wali itu melalui Kesbangpol lah ya. Gelombang kedua itu lebih fokus pada pelaku tawuran. Nah, yang jadi pertanyaan dari mana data Ya harus data dari pelajar tawuran ini nih? Harus data dari polisi. Dari polisi. Iya, maksud gue ini berarti harus ada kerjasama lintas sektor antara pemerintah, ya TNI lah, atau TNI kan yang sebagai ini nanti yang mendidik, pemerintah yang sebagai penyelenggara, polisi yang artinya yang memang yang selama ini tugas Kamtimas mengatasi tawuran kan memang polisi. Sekolahnya. Tapi ada satu masalahnya. Apa tuh? Ujuk-ujuk lo nggak bisa anak tawuran kita masukin barak kalau orang tuanya nggak setuju. Berarti balik lagi persetujuan orang tua. Iya, kalau nggak ya ada sangkut sama HAM kali. Itu setahu gua ya itu rekomendasi KPAI karena memang KPAI itu meminta agar semua yang masuk barak itu tidak ada paksaan lah intinya, kerelaan gitu. Nah, untuk mengulangi tawuran ini Pemkot Depok sendiri udah melakukan apa aja selain barak militer ini? Satgas ya, Ada jam malam ya? Ada jam malam yang lagi mulai penerapan sosialisasi. Sebenarnya sayang ya ketika ngelihat barak militer di gelombang pertama kurang tepat sasaran ya, karena anggaran yang digunakan juga lumayan cukup besar. Seharusnya mungkin berapa anggarannya, Net? Nah, kalau anggarannya bisa kita lihat di koran Radar Depok aja ya. Kalau setahu gua itu 132 juta. Anak-anak itu dapat pembekalan, dapat uang saku lah ya. Uang saku itu setelah lulus itu 600.000 gitu. Nah, terus ini yang tadi Net. Oke, jadi ya akhirnya kurang tepat sasaran yang anggarannya kemungkinan mubazir begitu. Ketika di awal semangatnya besar banget buat mengantisipasi tawuran pelajar begitu. Tapi ya balik lagi ketika program itu Bang mungkin berjalan secara terlalu terburu-buru, akhirnya di kloter pertama sasaran yang tadinya mau pelajar tawuran akhirnya sedikit
berbelok. Untungnya nih Radar Depok udah mulai gerusak-gerusuk nih untuk mengembalikan pointer itu kembali ke awal bahwa pelajar tawuran. Nah, kemarin juga kita sempat kita spill bahwa emangnya gelombang kedua ini akan fokus ke pelajar yang tawuran. Nah, untuk teknisnya mungkin nanti bisa dijelaskan dari Bang Gerat atau mungkin Bang Jun begitu. Sebentar, mau nanya dulu nih soal tadi ini kategorinya berubah nih berarti ya untuk gelombang kedua. Jadi memang anak-anak nakal yang tawuran ini yang akan masuk. Tapi emang nggak tawuran juga, ada yang pemabuk sama narkobaan ternyata. Kalau yang gelombang pertama itu cuman yang main handphone doang, yang kayak gitu-gitu aja, yang masih dibawa. Sebenarnya itu sih masih bisa dibawa kendali orang tua ya. Sebenarnya kayak gitu-gitu. Kenapa harus dibawa ke barak militer? Kalau dibawa ke barak militer itu ya sebenarnya harusnya yang memang benar-benar udah nggak bisa ditata sama orang tuanya gitu. Dapat privilege sekali, dapat di barak militer, keren men. Jadi kategori ini berubah setelah diberitain Radar Depok gitu. Kita nggak tahu sih ya, tapi kepedean juga loh. Tapi memang kalau kita bandingin dari gelombang 1 dan gelombang 2 ini kan benar-benar beda ya. Ya, tapi emang kita pengen lah semangatnya benar-benar efektif lah programnya Pak KDM ini tadi itu King Deddy Mulyadi itu bisa berjalan di Depok, akhirnya pelajar tawuran di Depok ini berkurang sekali karena kan kita tahu ya bukan hanya waktu pelepasan barak militer, bahkan di ulang tahun HUT Depok sendiri ketika malamnya itu juga terjadi tawuran yang jaraknya cukup dekat sama kantor pemerintahan gitu ya, itu ada di Jalan Dewi Sartika. Sedangkan pemerintah Kota Depok itu saat itu sedang mempersiapkan hari ulang tahun dan terjadi tawuran yang jaraknya cukup dekat. Kado jelek lah ya. Ya saat itu. Ya bisa dibilang saat itu. Nah, surprise yang luar biasa kayak gitu. Nah, sejauh ini dari pandangan teman-teman setelah pelajar yang keluar dari barak ini, apakah ada pemantauan dari pemerintah? Apakah benar-benar efektif berubah? Kan sejauh ini kan nggak ada kan, maksudnya keterbukaan informasi publik seperti itu. Yang kayak mungkin kalau kita tanya sama pemerintah sendiri ya baik-baik aja. Tapi sementara kalau kenyataannya di lapangan belum tentu juga kan, seperti itu maksudnya. Oke. Kemarin kita mau samperin, kan wartawan kita samperin, cuman kayaknya ada yang lagi mau ujian kah atau apa, jadi sulit untuk ditemuin juga. Kita udah mau ngangkat isu ini kan kemarin waktu itu, cuman belum ketemu orang yang ikut barak militer kemarin di gelombang pertama. Boleh juga sih kalau kita samperin lagi. Soalnya dari Kesbangpol sendiri sudah memastikan selama pelajar yang sudah lulus dari barak itu bakal terus dipantau. Nah, sejauh ini masa sih kita harus menanyakan terus hasil pantauannya? Harusnya Kesbangpol sendiri yang mengejawantahkan lah, memberitahukan lah kepada media atau siapapun itu kalau emang benar-benar ini udah bagus, berjalan dengan efektif gitu. Sejauh ini kan cuma bilang pantau tapi kan hasil pemantauannya nggak ada gitu. Ya kalau gue sih harus gimana nih ke depannya? Kalau gue orang yang lulus barak militer ini harus dikasih wadah selanjutnya. Jadi nggak dilepas liar gitu aja ya? Entah tiba-tiba dia langsung di sekolahnya dulu ya, misalkan jadi pengurus pramuka kah? Kasih tanggung jawab. Iya, jadi berarti lo udah dikasih latihan, dikasih lapangannya sekarang. Teori udah, tinggal prakteknya. Iya, dia udah praktek 10 hari nih, 10 hari ya? 10 hari di barak militer, jangan sampai tuh ilmunya habis aja. Dia bagi aja. Baginya caranya gimana? Entah dia ikut pramuka di sekolahnya, entah dia ikut OSIS, entah dia paskibranya pasti kan, karena emang masih dilatih baris berbaris di sana di barak militer. Jadi jangan sampai tuh ilmu dia kering. Karena kan bagaimana dia mempengaruhi temennya kalau tidak dapat panggung. Yes. Kan dia dapat hal positif nih di barak militer. Entah itu bela negara, kepancasilaan, kepemudaan, artinya untuk ya bekal masa depan kan, pasti kan di barak militer itu akan mendapat pelatihan itu. Ketika dia lulus, dia disuruh lu harus mempengaruhi temennya dong. Aura positifnya harus dibagi ke temennya. Kalau dia cuma ngebagi ke temen satu mejanya, sekupnya kecil banget. Dia harus dikasih wadah.
Jadi nggak cuma pembinaan aja. Iya, gitu nih. ya. Seremonial. Iya, dia lulus barak militer, lulus barak militer balik ke sekolah. Tugas dia mulai dari situ. Bukan setelah dia lulus udah dapat penghargaan, justru pengabdiannya setelah dia keluar. Ya, Iya kan? dikasih tanggung jawab Pengabdiannya, lah. biarpun memang masa pendidikannya 10 hari, tapi 10 hari itu gue yakin ya nyangkut lah di kepalanya. Tapi kalau tidak dibagi ke teman ya lupa. Ini juga pernah disampaikan Bang sama anggota Dewan DPRD Kota Depok ya, yang biasa menjadi narasumbernya Kita. Ya. Radar Depok, bahwa percuma kalau kegiatan barak militer ini sekedar seremonial begitu. Ini program yang bagus, program yang baik, tapi harus ada keberlanjutan dari program Ya. ini sehingga karakter anak-anak yang yang bandel, yang nakal itu benar-benar bisa berubah. Misalnya benar diwadahi, misalnya saat barak militer 10 hari teman-teman dari TNI atau petugas lainnya bisa ngelihat karakter dia lebih condong kemana, talenta atau bakatnya dia lebih condong kemana, dan disitulah yang akan dikonsenin pemerintah Kota Depok agar bisa keluar dari jerat anak nakal begitu. Nah, ketika itu dirasain sama pelakunya ya, peserta, otomatis kan benar membawa penularan yang baik, aura positif ya ke teman-temannya. Oh iya, dia bisa, sekarang dia udah terbebas gitu. Itu harus ada dasar emang program yang berkelanjutan sendiri sih itu emang. Lah iya, jadi ini menurut gue juga akan meminimalisir jumlah gendutnya kuota di gelombang kedua. Betul. Artinya apa? Kalau tadi yang lulus tadi ini di sekolahnya dia bisa menjadi penyebar hal yang baik itu tadi ya. Pasti di sekolah kan ada yang ikut tawuran juga kan? Iya. Jadi kalau orang itu udah sadar nggak perlu lagi dimasukin balak militer teman-temannya itu. Jadi masuk balak militer tuh, barak militer itu artinya orang yang kalau bisa emang masih anget banget gitu, masih anget banget. Ya balik lagi sih memang persetujuan orang tua. Benar. Tapi ini disebut kita mendingan preemptif dulu. Jadi preemptif itu apa? Dicegah dari awal, disadarin dari awal. Jadi nanti kita kan ngeliat waktu di gelombang pertama, jadi kayak pendaftaran masuk sekolah baru rame banget, ya kan? Ini memang hegemoninya keren banget, berhasil bener nih untuk program ini ngeri. Iya. Jadi untuk perubahan ya kan. Sebetulnya barak militer ini obrolan gua sama teman-teman wartawan di Depok ya, itu 5 tahun yang lalu, 5 apa 7 tahun yang lalu. Udah lama itu ya sebenarnya. Udah lama. Karena waktu itu Depok kan sempet ya dicap juga kan waktu itu tawurannya banyak dan sampai ada yang korban jiwa. Ya karena gue yang liput tuh yang korban jiwa meninggal. Gimana dia itunya apa namanya menjadi korban senjata tajam. Nah, itu gue ngobrol-ngobrol warung kopi aja saat itu sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Saat itu emang SMA masih di bawah Kota Depok, Moy. Kan belum di Jawa Barat. Jadi memang udah lama banget itu gua. Bang, bikin aja. Sama Kepala Dinas Pendidikan itu ya, Pak, bikin aja namanya pelatihan bela negara. Bercandaan gitu. Ya artinya nggak perlu ada barak militer lah. Iya, tapi lah pelatihan. Gue sebutan waktu itu bela negara dari angkatan. Gue nyebutnya waktu itu dari Kodim. Bisa menggandeng Kodim. Jadi sekalian mereka artinya dikumpulin, dibuat nangis bareng tuh di satu itu. Jadi ketika di lapangan lu kenal sama gua. Jadi kita satu perjuangan nih. Satu push up bareng. Jadi akan menjadi memupuk persaudaraan. Itu gue nyebutnya waktu itu ikut aja namanya pelatihan bela negara. Oh iya bang gitu saat itu. Jadi di warung-warung kopi lah tuh ngobrol. Ini program ini akhirnya membawa ke daerah-daerah lain di Jakarta Ya juga. menular. Enggak, Jakarta justru malah Maksudnya ada semacam program yang untuk mengantisipasi tawuran. Tapi kalau di Jakarta itu lebih ke tahlilan. Maghrib ya, Pak? Ya tahlilan habis maghrib itu tahlilan gitu. Tapi emang Jawa Barat aja sih sejauh ini, yang lain tuh belum. Nggak ada. Jam malam juga kan. Nggak ngerti, makanya ini efektif apa enggak kan kita nggak tahu. Sementara di wilayah lain tuh nggak mengadopsi juga gitu. Anggarannya pun nggak kecil, lumayan. Nah yang jadi pertanyaan gini, nih di gelombang kedua ini mungkin nggak ada siswa titipan, karena yang di pelajar titipan ya, maksudnya yang di gelombang pertama itu kan jelas banget, maksudnya makan enak,
pulang bawa duit, ya kan? Nah, siapa yang nggak mau? Makanya yang daftar itu membludak. Nah ini yang di gelombang kedua ini jadi pertanyaan nanti. Makanya pemerintah itu menurut Gerard atau Arnet lah harus gimana? Ya itu sih benar, perlu sinergitas ya sama Polres atau Kesbangpol tadi. Misalnya kan Kesbangpol tadi bilang bakal mantau mereka setelah keluar dari barak. Ya itu perlu disinkronkan ya data antara Polres maupun Pemkot Depok gitu. Supaya di gelombang kedua ini benar-benar efektif. Artinya berarti tahu gue sedelak. Berarti yang gelombang pertama ini gugur kewajiban aja ya. Masa yang enak sama KDM doang nih, Pemkot Depok. King jadi Mulyadi. Paling mah kalau kata gue sih ngeliatnya mulai aja dulu. Ya. Penting mulai aja dulu. Iya, betul. Urusan ini mah nanti aja, penting gue dapat citra aja dulu. Semangat. Tapi semangatnya bagus. Semangatnya bagus. Bagus banget. KDM bagus nih, terobosan-terobosannya emang gitu luar biasa nih. Jadi akhirnya tentara ada kerjaannya gitu ya Bang. Ya cuma perang gitu ya. Jadi selama ini nggak ada kerjaannya. Bukan ada kerjaannya kan ada membangun desa TMMD namanya kalau nggak salah. Terus sekarang dikasih kerjaan semi petani namanya pangan, ketahanan pangan. Sekarang lagi ada nih barak militer. Akhirnya proyekannya udah mulai bertambah nih. Lumayan lah itu buat teman-teman semuanya. Enggak, tadi kan mungkin nggak nih di gelombang kedua ini ada pelajar titipan, karena kan kemungkinan di gelombang kedua ini uang saku naik itu ada loh. Wow. Anggarannya naik lagi dong Bang. Ini anggaran ABT soalnya, dan kuotanya juga nggak mungkin 100, pasti bisa nambah 200 kan gitu. Makanya ini masukan juga buat Pemkot Depok, ketika nanti udah dibuka lagi, yang diprioritaskan itu sebenarnya harus by data, by address. Ya. Semua dilibatkan. Benar tadi yang kata teman-teman bilang, pelajar yang tawuran itu ya ada datanya ya di Polres, balik lagi di polisi lah, di Polsek dan Polres lagi. Ya sebenarnya ada kayak mungkin data ada lah ya Bang ya. Ada. Pasti ada ya teman-teman. Setiap gue liputan kan juga begitu. Dengan tawuran hari ini. Nama sekolah. Dia akan pulang ketika orang tuanya jemput atau enggak pihak sekolah jemput. Dan apalagi apalagi ada sekolah-sekolah yang emang ya udah tau lah sekolah mana. Sekolah-sekolah mana aja yang emang udah sering gitu. Pelajarnya itu emang familiar tawuran. Red flag. Ya, tapi kan ini kan bukan SMK. SMP. Emang ada SMP yang nakal. SD aja ada tawuran SD. SD aja kemarin Depok. Oh, ini Depok loh. Spesial. Ya artinya memang kalau gue sih yakin nanti di gelombang kedua akan lebih selektif. Lebih selektif lagi ya benar, lebih selektif, verifikasinya jelas. Karena apa? Ngelihat di gelombang pertama menurut gue dapat ininya gaungnya dapat banget gitu. Dan yang gelombang pertama gaungnya dapat. Yang gaungnya dapat KDM-nya Pak Sufyan Surinya nih. Soalnya kan adopsinya dari Jawa Barat. Ya tentu Pak. tentu Pak Gubernur. Tapi juga PSS dapat. Soalnya hari kemarin PSS seragam sama Pak KDM, sama-sama pakai inian. Jadi ya seenggaknya kesangkut naik lah. Gitu. Ikut. Ya harusnya pakai baju yang lain ya. Betul Bang. Pangsi ya. Iya. Pangsi Depok kan. Ciri khasnya pangsi. Jadi jangan disamain. Tapi keren semangatnya Pak Wali Kota Depok ini untuk mengadopsi programnya Pak Gubernur ke Depok ya. Ini keren, patut kita apresiasi ya karena tinggal perencanaannya aja dimatengin sih. Iya, benar. Tapi emang gue baru ngeliat gue namanya hubungan gubernur sama wali kota. Baik ya. Di Depok yang akrab banget. Betul. Ketimbang waktu itu beberapa kali ya kita kan udah agak lama lah ya di Depok lah ya. Jadi tahu kayak ini paling akrab banget dan gubernur paling sering ke Depok ya KDM. Baru berapa bulan? 3 bulan. Berapa 4 kali bulan ya? Sudah ke Depok sering banget. Jadi Depok menjadi prioritas juga untuk Pak KDM. Ya, ada keuntungan buat Depok atas hubungan yang baik antara Pak Wali ya, Bang. Ya kan abis ini kita dapat perbaikan jalan dari Pak KDM karena sering kan bikin underpass. Tuh. Ya, Kan ada kantornya.
Pak Gubernur di ada ya? kota. Ada ya? Ada di lantai berapa sih, Rat? Emang ada mungkin warga yang ada yang Iya, tahu? lantai 2 Pokoknya ya. sebelahan sama Pak Oh, sebelah. Enggak connecting room tapi kan? Di dalam punya pintu sendiri enggak Tetap ada batasnya. Oke, tetap ada batasnya. Kalau kata So tau lo, Ger. kalau kata kesayangan anak Pak Wali, Sepil aja dulu ya Bang. spill aja dulu. Nah, ini kan gelombang kedua. Mungkin nggak di 2026 itu ada gelombang ketiga, gelombang keempat. Ya mungkin sangat. Nah, kalau misalnya nggak efektif juga gimana? Tawurannya ya, kita ngebahas Ya. ini kan adanya barak militer itu untuk mengurangi bocah nakal lah ibaratnya gitu. Tapi kalau masih ada juga, nah berarti kan ada yang harus dibenahi lagi gitu. ya kadang-kadang kita memang kagak bisa juga memperbaiki keadaan yang sudah akut dengan jangka waktu yang sedikit juga gitu. Kita nggak bisa ngilangin sepenuhnya 100%. Menurut gue begitu. Mengurangi ya, karena yang tawuran pun gue juga percaya dan ini kadang-kadang bukan orang Depok. Perbatasan. Iya. Karena gue meliput ya, ada yang dari waktu itu dari Pamulang, dari Bogor. Ketempuannya tawuran di Depok doang. Janjiannya di Depok lewat media sosial. Jadi ada memang sebagian yang orang Depok, tapi kita juga tidak menutup mata Depok cuma ketempuan tempat arenanya sebenarnya, tapi pelakunya bukan orang Depok juga. Semangatnya mungkin untuk 100% hilang tawuran ya sulit. Tapi kalau untuk mengurangi dan artinya ya memberi bekal anak ini setidaknya mencintai negaranya, setidaknya tahu arti merah putih, Pancasila itu dia paham banget. Itu cukup, menurut gue cukup. Nah, untuk tawuran itu efek domino selanjutnya. Penting ditanamin dulu cinta tanah air, cinta kota Depoknya. Dengan dia cinta tanah air, cinta Depok, tawurannya sih menurut gue bisa diminimalisir. Dengan syarat tadi, setelah mereka belajar dikasih wadah, dikasih panggung. Jangan dia habis latihan kagak dikasih panggung, hilang ilmunya. Tinggal disalurin lagi deh ke itu tadi. Nah, kemudian hobinya apa? Nah, ini kemudian kan ada jam malam juga ya. Ya, pandangan teman-teman lah, maksudnya yang udah pernah ke lapangan dan meliput lah gitu. Masih efektif nggak sih? Maksudnya masih ada nggak sih remaja yang pelajar berstatus pelajar itu jam 9 itu udah di rumah? ya sulit kalau dia nggak pakai baju sekolah kan gimana kita Sulit. bedainnya? Kartu pelajarnya ditaruh di rumah. Dianya mah di warkop. Arnet aja umur SMP mungkin tuanya udah tua. SMP aja udah begini makanya kita kadang-kadang sulit bedakan. Jadi menurut gue itu tadi orang tua juga jangan. Iya, kalau orang tua itu emang berperan pertama itu orang tua sebenarnya. Masa nyuruh. Gue bukannya gue kadang-kadang jangan semua juga ke pemerintah. Masa pemerintah sampai nyuruh anak pulang ke rumah. Itu kan tugas emak bapaknya. Tapi memang ketika untuk ketertiban itu ya pemerintah bikin regulasinya. Tapi regulasi itu pertama kali jam malam ini bukan nyasar ke anak, orang tuanya aja dikumpulin atau enggak mana. Jadi sasaran yang diberi sosialisasi itu bukan anaknya, mak bapaknya. Jangan mak bapaknya, gue mau kerja, anak gue, nanti gue kasih duit. Jangan masa bodoh ya. Iya. Benar. Jadi kalau kata dinas ketahanan keluarga memang harus kepanjangan repot. Saya bingung. P3A P2KB. Kepanjangan apa, Ger? Apa? Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana. Dapat 100. Ya udah. Dapat kopi liong. Ya udah. Jadi emang benar kalau kata dinas itu emang harus dibangkitin lagi ketahanan keluarganya. Akhirnya jadi seimbang. Di sekolah dia seimbang, di lingkungan, dan paling penting emang benar di keluarganya ini. Jadi orang tuanya nggak cuma sekedar kerja, pulang, nelpon anaknya, oh ya udah ntar sampai rumah, besok begitu lagi dengan begitu. Nah akhirnya waktu bareng anak kurang tuh, akhirnya anak lebih main keluar yang mungkin dia nggak bisa membatasi diri ya, karena ya wajar ya di masanya dia yang masih pelajar dia masih mau mencari
Jati diri. Jati diri. Nah, disitulah kepentingan keluarga sebagai ketahanan keluarga itu. Obrolan meja makan makanya. Nah, obrolan meja makan tuh, Bang. Deep Obrolan talk. meja Perlu itu. Apaan deep talk? Apa game? Dip, ayo Dip. Jadi jangan taunya nanti apa namanya dia disuruh pulang doang tapi di rumah ngapain? Ya. Kalau suruh untuk main gadget juga ya sama aja. Sama aja. Iya. Sama aja. Yang ada di Ayo janjian pulang. lagi lewat medsos. Jam 8 jam 9 ya? Jam 9 harus udah sampai rumah. Di rumah dia ngapain? Iya. Jadi ya setidaknya dia aman dari tawuran, Iya, tapi betul. ya ngapain di rumahnya? Maksud gua harus ada namanya. Itu tadi orang tuanya dipanggil, "Bu, pastikan di rumah anaknya ngapain kek, tugas apa dikerjain." Jadi biarpun di luar pun kalau memang dia sedang apa belajar ya nggak masalah. Kemarin kan kita ikut tuh waktu aturan ini pertama kali dibuka. Memang ada beberapa yang tidak disuruh pulang ketika memang mereka lagi belajar. Gitu. Gue juga sempat sorot juga program jam malam ini. Omset kafe turun nggak? Betul, Bang. Itu, Bang. Itu benar-benar. Ya kan? Salah satu keluhan dari Ya program kan, ini omset. juga pasti kan ada kelebihan kekurangan pro dan kontra begitu ya. Itu memang Dan emang teman-teman pelaku usaha ya semacam kayak warkop begitu ya. kurang nih gua. Kurang dia mengaku kurang banget pemasukannya walaupun tuh anak-anak cuma duduk beli es 5.000 10.000 Ya, sambil nongkrongnya- nongkrong wifi nongkrongnya 4 jam ya, nongkrongnya 4 jam. gitu, Bang. Tapi kata dia ini sangat mempengaruhi kalau bisa coba buat di dibikin lagi kebijakan yang emang win-win solusi lah begitulah pelaku usaha dan teman-teman pelajar begitu kurang lebih. Gitu. Oke. Udah lama kayaknya. Udah kita memulai deadline lagi. Mulai deadline. Bang, jadi mungkin kesimpulannya tentang barak militer di Kota Depok apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus kita Dari gua. boleh. Oke. Gue secara pribadi setuju, bagus. Tentu tadi dengan plus minusnya. Ketika mungkin gue punya adik remaja pun pasti akan gue suruh balap militer karena apa tadi? Isinya bagus. Kita nggak bisa ngajarin adik kita Ya. ketahan bela negara. Diktatnya kita nggak punya. Ya, Diktatnya kita nggak punya. Ada mungkin hal-hal yang bisa diajarin sama teman-teman di TNI. Bener. Dengan karakter mereka yang tegas, disiplin. Iya. Gitu. Gue setuju, tapi dengan tadi evaluasinya dan tepat sasaran aja. Siap, Bang Fahmi. Kalau gua setuju tapi kalau buat anak gua enggak. Karena balik lagi, semua kembali lagi ke keluarga. Anak itu punya ibu dan bapak. Ya kalau mau anaknya baik itu ya udah masukin kamar, kalau nggak masukin rumah udah belajar gitu. Maksudnya ya kasihlah, kalau emang mau gadget ya gadget tapi ada waktunya kan gitu. Terus koreksinya buat barak militer ini ya untuk di gelombang kedua itu ya harus benar-benar selektif, Tepat sasaran lah ya. tepat sasaran, data by data tadi yang tadi by data by address, anaknya itu harus benar-benar memang benar-benar nakal gitu aja, jangan sampai yang seperti gelombang pertama yang sekedarnya aja yang penting jadi gitu. Ini yang gelombang kedua ini harus benar-benar Pemkot Depok benar-benar selektif dah gitu. Karena anggaran yang dikeluarkan itu nggak kecil lah gitu kan, apalagi besok kan bisa 1 juta kali satu siswa ya. Aduh. Ya saya beli seragam kalau begitu. Kalau buat wartawan nakal ada nggak sih masuk barak militer? Paling begitu. Kira sama Aren mau nambahin? Kalau anak gua 4 tahun bisa nggak masuk barak militer kira-kira? Paut dulu aja. Jadi kalau menurut gua sih dari kacamata gua gini, barak militer ini kan sebenarnya kebijakan yang muncul karena ada tawurannya tadi gitu. Nah, Nggak tawuran juga sih sebenarnya. Ya. Kenakalan remaja lah. Maksudnya itu Pemkot Depok itu perlu juga lah melakukan langkah pencegahan ya. Mungkin lewat yang tadi disampaikan Bang Jun tuh kayak bela negara itu kita masuk ke sekolah-sekolah gitu. Jadi sebelum terjadi tawuran itu mereka udah dibekalin sama ilmu bela negara ini sih. Kalau menurut gua sih kayak gitulah. Oke. Arnet? Saya kesimpulannya nantikan aja edisi-edisi Radar Depok pasti akan lebih menarik buat ngebahas setiap kebijakan dan program pemerintah. Bahas kerjaan. Bilang aja lo gak ada kesimpulan. Udah abis kayaknya.